Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita bakal ngobrolin tentang sumber-sumber sejarah. Hal-hal kecil yang ternyata bisa bikin kita tahu cerita besar dari masa lalu. Pernah kepikiran nggak gimana sih kita bisa tahu cerita-cerita masa lalu? Nah, di video kali ini kita bakal bongkar sumber-sumber sejarah, petunjuk masa lalu yang kadang bentuknya bikin kita bilang, "Hah, ini doang." Yuk, langsung aja kita mulai perjalanan waktunya. Nah, sebelum kita membahas sumber-sumber sejarah, kenalin dulu nih anggota kelompok kita. Yang pertama, yaitu aku, Indah Teulandari, absen 16 dari kelas 10F, dan rekan aku, Fahmi Danin Ayana, absen 12 dari kelas 10F. Pengertian sumber sejarah. Menurut R. Moh-Ali dalam Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia pada tahun 2005, sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman purba sampai sekarang. Sumber sejarah dapat dikatakan sebagai data sejarah karena data yang ada digunakan sebagai acuan untuk menyusun kembali peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Sumber sejarah mempunyai pengertian seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa masa lalu. Tujuannya, selain sebagai sumber untuk penelitian sejarah, juga berfungsi sebagai sumber informasi sejarah yang akan diceritakan kepada generasi masa depan. Jenis-jenis sumber sejarah, yang pertama yaitu sumber sejarah berdasarkan waktu dan asal sumber. Yang kedua, sumber sejarah berdasarkan bentuk dan wujudnya. Yang ketiga, sumber sejarah berdasarkan sifat sumbernya. Dan yang keempat yaitu sumber sejarah berdasarkan isi atau materi. Yuk langsung aja kita bahas sumber sejarah berdasarkan waktu dan asal sumber. Hal ini terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber sezaman setempat. Sumber tertulis sezaman adalah suatu keterangan yang ditulis oleh orang yang berasal dari waktu yang sama sezaman dengan peristiwa itu terjadi. Sementara sumber sejarah setempat adalah sumber tertulis yang dibuat oleh orang-orang yang berada di lingkungan peristiwa itu terjadi. Contohnya adalah prasasti Yupa pada masa kerajaan Kutai abad ke-4 Masehi. Yang kedua yaitu sumber sezaman tak setempat. Sumber tertulis sezaman tidak setempat adalah rekaman peristiwa sezaman tetapi ditulis oleh orang-orang bukan dari penduduk setempat. Pada umumnya, sumber sejarah seperti ini berupa laporan perjalanan. Contohnya, rekaman pidato Radio Soekarno pada masa kemerdekaan Indonesia yang tersimpan di arsip di luar negeri. Dan yang terakhir yaitu sumber setempat tak sezaman. Sumber tertulis tempat tak sezaman adalah rekaman tertulis tradisi sejarah masyarakat Indonesia yang ditulis pada masa-masa yang telah berbeda, tetapi masih di tempat yang sama. Penulisannya berdasarkan cerita dari mulut ke mulut. Contohnya, Babat Tanah Jawi yang ditulis pada masa Hindia Belanda. Lanjut, sumber sejarah berdasarkan bentuk dan wujudnya terbagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber lisan. Sumber lisan merupakan keterangan langsung dari para pelaku atau saksi-saksi dari peristiwa sejarah atau dari orang-orang yang menerima keterangan peristiwa secara lisan berdasarkan orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut secara rinci. Sumber lisan berfungsi sebagai pelengkap sumber tertulis yang belum memadai. Contohnya, yang pertama wawancara, digunakan untuk memperoleh sumber lisan dari suatu kejadian sejarah. Yang kedua, tradisi lisan, biasanya digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang tidak ada dokumentasinya, dengan cara mewawancarai orang-orang yang terikat dengan peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu sumber tertulis.
Sumber sejarah tertulis adalah sumber sejarah yang paling banyak ditemukan dan diarsipkan. Sumber sejarah tertulis berupa prasasti, dokumen, naskah, piagam, babat, dan lain sebagainya. Karena bersifat tulisan, maka sumber sejarah ini dapat berupa sumber sejarah sekunder ataupun sumber sejarah primer, tergantung pada bentuknya. Contohnya yaitu surat kabar, notulen rapat, serta laporan-laporan yang dibuat suatu lembaga. Yang ketiga yaitu sumber benda. Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dalam bentuk benda-benda peninggalan sejarah. Sumber sejarah berbentuk benda belum dapat sepenuhnya menceritakan kejadian sejarah dengan benar, karena masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut oleh para ahli arkeologi. Contohnya adalah Candi Borobudur, masjid, perhiasan, serta senjata dan alat peperangan kuno. Yang keempat atau yang terakhir yaitu sumber rekaman. Sumber audiovisual dapat berupa film, dokumenter mengenai peristiwa sejarah, berita mengenai peristiwa bersejarah yang ditayangkan televisi atau diunggah di YouTube, serta dokumentasi peristiwa bersejarah berupa gambar bergerak yang diambil melalui video. Contohnya adalah film. Selanjutnya, ada berdasarkan sifat sumbernya. Sumber primer. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan menggunakan panca indera lain atau dengan alat mekanis yang hadir saat peristiwa terjadi atau saksi pandangan mata, seperti kamera film atau video, dan alat perekam suara atau tape recorder. Adapun sumbernya bisa berasal dari lisan, tulisan, maupun audiovisual. Contoh sumber primer sejarah meliputi dokumen otentik seperti surat, buku harian, dan catatan saksi mata, artefak fisik seperti prasasti, candi, dan benda arkeologi, serta rekaman seperti foto, rekaman suara, dan film. Selanjutnya, yang kedua ada sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah sekunder disebut juga sebagai sumber tangan kedua. Sumber sekunder berfungsi sebagai pelengkap informasi dari sumber primer dan menjadi rujukan awal untuk penelitian sejarah. Contoh sumber sekunder adalah buku sejarah, biografi, artikel ilmiah, ensiklopedia, dan film dokumenter yang menganalisis atau menafsirkan sumber primer. Sumber tersier. Sumber tersier merupakan sumber berupa buku-buku sejarah yang telah disusun. Si pengarang tidak melakukan penelitian langsung, tetapi berdasarkan kepada hasil penelitian ahli sejarah atau sejarawan. Contoh sumber tersier sejarah antara lain ensiklopedia, buku teks, dan almanak, karena sumber-sumber ini mengumpulkan dan meringkas informasi dari berbagai sumber primer dan sekunder. Selanjutnya, poin terakhir yaitu berdasarkan isi atau materi. Yang pertama ada sumber kebudayaan, berisi mengenai hasil cipta, rasa, dan karya manusia. Contohnya adalah tarian, bangunan, benda-benda, artefak-artefak, kitab, kepercayaan, dan pola hidup. Yang kedua ada sumber politik. Isinya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, kekuasaan pada negara atau kerajaan, revolusi, perebutan wilayah, aksi massa sebagai bentuk proses terhadap pemerintahan, dan partai politik. Lalu yang ketiga ada sumber ekonomi, berisi tentang perdagangan komoditas, perdagangan perusahaan-perusahaan, perkembangan perkebunan, kebijakan ekonomi, koperasi, dan krisis atau puncak ekonomi. Dan yang terakhir ada sumber sosial, berisi mengenai struktur hidup masyarakat dan aksi massa tanpa adanya unsur politik.
Sumber sosial ini erat dengan ekonomi dan kebudayaan. Baik, sekian video materi tentang sumber sejarah yang bisa kami sampaikan. Thank you for watching and see you later.